Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada pertemuan ketiga hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang unit 1 dikarenakan ada beberapa poin yang belum dijelaskan. Pada unit 1 ini kita masih akan mendalami materi tentang pengenalan seni rupa di sekitar kita. Sebelumnya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi seni rupa dan juga fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya dan juga contoh karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya, yang dimana untuk masa perkembangannya sendiri terbagi ke dalam 3, ada tradisional, modern, dan kontemporer. Yang selanjutnya diharapkan peserta didik mampu memberikan contoh karya seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya teman-teman untuk presensi terlebih dahulu. Itu sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Dan biasakan selalu mencatat materi-materi penting sebagai referensi bahan belajar di rumah. Yuk kita belajar. Klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Yang tadi dijelaskan ada 3, di mana terdiri dari tradisional, modern, dan kontemporer. Ketiga jenis seni rupa tersebut memiliki ciri khas tersendiri dari penciptanya, sosial budaya yang melatar belakanginya, lokasi penciptaannya, serta contoh karyanya. Nah, berikut ada beberapa seni rupa yang dimana seni rupa tradisional ini merupakan atau berkaitan erat dengan khasanah lokal budaya di daerah tertentu. Sehingga berbagai daerah biasanya memiliki karya seni rupa tradisional yang unik dan beragam. Karya seni rupa tradisional umumnya diwarnai dengan pelambangan atau simbolis, yang dimana metaforanya berbentuk binatang, tumbuhan, bangunan, atau figur manusia. Nah, mungkin teman-teman juga dalam hal ini sudah dipelajari di tingkat sebelumnya atau tingkat SMP, di mana teman-teman juga pernah mempelajari tentang ragam hias ya. Untuk ragam hiasnya sendiri masih sama metaforanya, ada floral, fauna, geometris, figuratif, dan non figuratif. Nah, simbol-simbol tersebut banyak ditemui di candi-candi, ragam hias kain tenun, bahkan perabotan sehari-hari. Nah, untuk karya seni rupa tradisional biasanya bersifat spiritual, religius, dan juga mitologis. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan hal itu. Untuk karya seni rupa yang bersifat spiritual, salah satunya adalah golok atau mandau yang sering dipakai pada suku Dayak di Kalimantan. Nah, mandau ini dipercayai mempunyai eh, efek ya. Mungkin efeknya itu dipercaya mandau tersebut dilindungi oleh roh nenek moyang. Yang dimana pemakainya sendiri dilindungi sehingga em, kebal terhadap senjata tajam. Nah, ini untuk karya seni rupa yang bersifat spiritual dari suku Dayak Kalimantan. Ada juga dari Jawa Barat atau dari Jawa yang disebut dengan keris ya. Kalau dari Jawa Baratnya sendiri ada yang disebut dengan kujang. Nah, selain dalam bentuk eh, perkakas, alat-alat tajam, ada juga yang disebut dengan kain ulos yang secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Nah, di sini menurut pemikiran moyang orang Batak,
Selain sebagai perlindungan, mereka juga mempercayai bahwa salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan, yang dimana kepercayaannya itu kehangatan terbagi ke dalam tiga. Ada kehangatan matahari, api, dan ulos. Namun untuk kehangatan matahari hanya bersifat sementara karena hanya akan dirasakan pada siang hari, malamnya tidak. Berikut juga dengan api. Hangatnya api bisa dirasakan apabila kita menjaga kehangatan dari api itu sendiri. Berbeda dengan ulos. Ulos bisa dibutuhkan tidak siang dan juga tidak malam. Intinya ulos ini lebih bersifat praktis. Apabila dibutuhkan siang hari bisa digunakan, dan apabila dibutuhkan pada malam hari juga bisa digunakan. Serta kain ulos ini cukup bersifat istimewa dikarenakan bisa dipakai dalam kegiatan-kegiatan penting seperti kelahiran, pesta-pesta, dan juga kematian. Yang selanjutnya ada karya seni rupa yang bersifat religius, dimana yang salah satunya adalah arca. Arca juga merupakan patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan. Biasanya kepercayaan ini atau penganut kepercayaan ini beragama Hindu biasanya. Kalau dari kita sendiri Indonesia ada yang disebut dengan wayang golek atau juga wayang kulit, dimana wayang golek atau wayang kulit itu dijadikan medium untuk menyebarkan ilmu keagamaan, ya khususnya bagi agama Islam. Yang selanjutnya ada karya seni rupa yang bersifat mitologi. Di sini salah satunya adalah patung Balin Kundang. Mungkin simpang siur tentang cerita patung Balin Kundang, ada yang percaya bahwa itu sebuah anak yang dikutuk oleh orang tuanya dikarenakan durhaka. Padahal tidak seperti itu. Patung Balin Kundang ini sengaja dibuat oleh seseorang yang dimana beliau mungkin ingin memperkenalkan daerahnya agar lebih dikenal oleh daerah lain gitu. Makanya di sini membuatlah mitologi atau sebuah mitos budayanya sehingga cepat sekali dikenal oleh budaya luar. Nah, sekali lagi padahal ini hanya sebuah batu yang dibuat terus disisipkan pesan pesan moral lah, agar dapat gampang dikenali oleh masyarakat luar. Contoh lainnya mungkin ada benda yang disebut dengan cobek. Nah, cobek mitosnya ini tidak boleh digunakan sebagai alas makan. Kenapa? Karena nanti orang yang menggunakannya sebagai alas makan akan terkena kesialan. Maksud kesialan di sini sebenarnya mitos. Kenapa cobek tidak boleh digunakan sebagai alas makan? Karena mungkin sifatnya itu tidak efisien ya, berat. Jadi kalau misalkan kita makan pakai alas cobek, kalau kita merasa lelah keberatan itu bisa jatuh dan mungkin akan menimpa kaki. Dan karena beratnya itu bisa berkilo-kilo, kena kaki pasti sakit. Makanya daripada mencelakai diri sendiri, mending dibuat sebagai mitos akan terkena kesialan. Padahal maksud dari kesialan itu ditakutkan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke seni rupa modern, di mana untuk seni rupa modern mulai meninggalkan pakem-pakem suatu tradisi dan mengutamakan eksperimen demi kemajuan seni. Nah, biasanya yang tergolong ke dalam seni rupa modern ini termasuk ke dalam seni rupa murni atau fine art. Ya, masih diingatkan dengan fine art sendiri itu biasanya terdiri dari seni lukis, seni patung, dan juga seni grafis. Nah, di sini untuk seni modern merupakan karya seni yang dihasilkan dalam periode rentang antara 1800-an sampai dengan 1970-an. Biasanya di sini sudah menggunakan gaya dan filosofi seni yang dihasilkan pada masa itu. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada lukisan, ada patung, Tugu Pancoran, ini karya dari Adi Sunarto. Ada juga seni grafis. Nah, di sini untuk seni grafisnya ada sablon manual, karena untuk sablon print masuknya ke kontemporer. Nanti kita akan bahas di akhir. Dan yang selanjutnya ada seni rupa kontemporer, di mana seni rupa kontemporer ini berkembang pada masa kini.
merespon dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya kekinian. Seni rupa kontemporer berorientasi bebas dengan medium yang tidak terbatas dan dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Karya seni rupa kontemporer berkaitan dengan perkembangan teknologi yang berkembang di masa kini. Nah, di sini biasanya untuk seni rupa kontemporer lebih mengkolaborasikan biasanya dengan hal-hal kekinian atau mengemasnya ke dalam pengemasan yang lebih baru, biasanya berhubungan dengan teknologi lah. Di sini ada salah satu contohnya karya seni rupa kontemporer yaitu video mapping yang sekarang itu lagi booming-boomingnya lah. Video mapping sendiri merupakan sebuah teknik yang menggunakan pencahayaan dan proyeksi sehingga dapat menciptakan ilusi optik pada objek-objeknya. Nah, untuk objek video digitalnya sendiri bisa berupa gedung-gedung atau juga benda-benda atau juga cagar budaya seperti Candi Borobudur ya dan lain sebagainya. Selain karya seni rupa kontemporer, itu ada juga fotografi editing, seni pertunjukan atau juga yang sering disebut dengan performance art. Ada juga seni arsitektur dan pop art. Nah, di sini bisa disimpulkan seni menurut perkembangannya tadi terbagi ke dalam 3. Ada yang disebut dengan tradisional, modern, dan juga kontemporer. Sebagai bentuk kekaryaannya kita ambil salah satu contoh transportasi aja. Nah, untuk transportasi di zaman atau di masa tradisional kita masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Terus beralih ke masa modern, transportasi berubah menjadi mobil yang sudah menggunakan tenaga mesin. Dan kita juga langsung masuk perkembangan kontemporernya. Mobil sendiri sudah disisipkan teknologi yang sangat canggih sehingga mobil itu dapat beroperasi tanpa harus menggunakan awak ya atau supir. Selain itu juga ada grafis cetak yang dimana untuk grafis sendiri pada masa tradisional itu kita hanya menggunakan teknik cetak tinggi seperti cap. Terus beralih ke masa modern kita sudah bisa menggunakan jenis printer 2 dimensi. Dan masa kontemporer kita sudah menggunakan printer 3 dimensi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setiap masa ada perkembangannya. Cuma untuk kontemporer sendiri lebih cenderung mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti itu. Nah, sebagai penutup silahkan teman-teman buka langsung e-learningnya. Di sana Bapak sudah siapkan LKPD-nya yang dimana teman-teman nanti akan mengisi secara berkelompok, dimana untuk satu kelompok terdiri dari 5-6 anggota yang dimana Bapak sudah menunjuk setiap kelompok itu mempunyai satu ketua. Nah, nanti untuk penugasan ketua itu yang akan mewakili kelompoknya untuk mengirimkan tugas. Bukan berarti ketua yang bekerja terus kelompoknya diam. Tetap ada aturannya. Setiap anggota kelompok juga harus membuat atau mengisi tugasnya di buku catatan. Namun nanti tugas tersebut hanya diwakilkan untuk dikirim ke learning oleh ketua anggota seperti itu. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman untuk japri. Nah, sebelum saya menutup, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.